Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Ira dalam pelajaran akidah akhlak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, yaitu berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Sebelum Ibu menjelaskan semua ini, mari kita simak tentang kisah Ibnu Hajar si anak batu. Ada seorang ulama bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Pada mulanya ia adalah seorang santri yang bodoh. Meskipun sudah lama belajar, dia belum juga paham. Akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk pulang. Dia pun mohon diri kepada kiainya supaya diperbolehkan pulang. Dengan berat hati, sang kiai membolehkan Ibnu Hajar pulang. Tetapi sambil berpesan agar Ibnu Hajar tidak berhenti untuk terus belajar. Akhirnya Ibnu Hajar pulang ke rumah. Tetapi di tengah perjalanan, hujan turun dengan lebat. Terpaksa dia berhenti dan berteduh dalam sebuah gua. Pada saat di gua, dia mendengar suara gemericik air. Lalu dia mendatangi sumber air tersebut. Ternyata itu suara gemericik air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung dan dia berpikir, batu yang besar dan keras ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Itu artinya aku kurang lama dan kurang tekun di dalam belajar. Setelah berpikir, akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk kembali lagi ke pondok untuk menemui sang kiai. Ia pun belajar lagi dengan penuh semangat. Usaha tersebut tidak sia-sia. Akhirnya dia berhasil menjadi orang alim, bahkan dapat mengarang beberapa kitab. Dari asal mula cerita batu di dalam gua inilah kemudian beliau diberi nama sebutan Ibnu Hajar, yaitu si anak batu. Anak-anak sekalian, itu adalah merupakan kisah yang perlu dan patut kalian contoh agar kalian tekun di dalam belajar dan jangan berputus asa. Anak-anak sekalian, kemudian materi kita yaitu tentang berilmu. Kata ilmu menurut bahasa artinya pengetahuan atau kepandaian tentang sesuatu. Seseorang dikatakan berilmu apabila memiliki pengetahuan dan kepandaian tentang sesuatu. Islam menghendaki umatnya menjadi orang-orang yang berilmu, baik ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan umum. Dalam pandangan Islam, ilmu itu sesuatu yang tergolong suci.
ilmu merupakan barang yang sangat berharga bagi kehidupan seseorang. Ilmu itu bagaikan lampu atau cahaya, bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak dapat berjalan dalam keadaan gelap gulita, kecuali dengan lampu atau cahaya tersebut. Demikian halnya, orang tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk kecuali dengan ilmu. Anak-anak sekalian, demikian tingginya perhatian Islam terhadap ilmu. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang ilmu dan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk menuntut ilmu, yaitu terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini berisi perintah untuk belajar, menuntut ilmu. Perintah yang dimaksud adalah dalam ayat ini bersifat umum, tidak tertuju pada ilmu tertentu saja. Dengan demikian, kewajiban untuk menuntut ilmu meliputi ilmu yang menyangkut ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Apakah ayat-ayat qauliyah itu? Ayat-ayat qauliyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, setiap Muslim wajib untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mendalami isi kandungannya, kemudian mengamalkannya. Kemudian ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa keadaan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Setiap Muslim wajib mempelajari ilmu tentang alam semesta. Karena dengan mempelajari ilmu tentang alam semesta, mampu mendalami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tata surya dan segala ciptaannya. Dengan mengetahui ilmu-ilmu tersebut, akan dapat menambah mantapnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dari segumpal darah. Tetapi kemudian Allah menegaskan dalam Quran surat At-Tin ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling bagus, dilengkapi dengan akal fikiran. Oleh karena itu, manusia harus dapat menggunakan akal itu dengan sebaik-baiknya, menggunakan akal itu untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu. Kemudian ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dalam ayat ini terdapat dua pengertian pokok
yaitu perintah untuk membaca sebagai penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia. Oleh karena itu, Islam mendidik umatnya agar menjadi umat yang pandai sehingga bisa memahami ayat-ayat Allah, baik itu ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Kemudian ayat yang keempat, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Maksudnya, Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena atau tulis baca. Dengan pena, maka manusia bisa mencatat segala ilmu pengetahuan. Ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah menganugerahkan pendengaran dan penglihatan agar memudahkan manusia untuk belajar dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Itulah anak sekalian penjelasan daripada Quran Surat Al-Alaq, yaitu surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad tentang perintah untuk belajar atau menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, kemudian Imam Al-Ghazali dalam hal ilmu menggolongkan manusia itu dalam 4 golongan. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu atau berilmu dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Artinya, seseorang yang berilmu dan dia tahu bahwa dirinya itu memiliki ilmu. Golongan ini yaitu mereka yang pandai dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Manusia kelompok ini adalah manusia yang dapat bermanfaat sesama untuk sesama, sehingga dengan kondisi seperti itu maka akan membawa keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri, yaitu seseorang yang tahu atau berilmu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu berilmu. Golongan ini adalah mereka yang pandai namun tidak mau atau tidak mampu memanfaatkan ilmunya secara baik. Golongan ini dapat membahayakan orang lain karena mungkin ilmu yang dimiliki digunakan untuk mencari keuntungan sendiri jika tidak diiringi dengan keimanan yang baik. Kemudian golongan yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, yaitu seseorang yang tidak tahu atau tidak berilmu atau belum berilmu, tapi dia tahu atau sadar diri kalau dia tidak tahu atau tidak berilmu. Golongan ini adalah mereka yang tidak pandai tetapi menyadari kekurangan dirinya. Golongan ini masih baik karena dapat diarahkan menuju yang lebih baik. Apabila bersalah, dia segera mengakui kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Karena dia tahu dirinya tidak berilmu, maka dia berusaha untuk belajar. Kemudian yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Golongan yang keempat ini adalah seseorang yang tidak tahu atau tidak berilmu dan dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak berilmu. Golongan ini yang sangat berbahaya. Mereka tidak pandai, namun tidak menyadari kekurangannya.
Orang yang demikian ini sulit diarahkan karena merasa mampu dan benar. Nasihat dan pengarahan dari orang lain tidak diperlukan karena dia merasa mampu. Golongan ini sering mengikuti hawa nafsunya dan tidak memperhatikan orang lain, sehingga berakibat tidak disukai di dalam pergaulan. Itulah anak-anak sekalian tentang berilmu. Kemudian tentang sikap kerja keras. Apa itu kerja keras? Sikap kerja keras berarti bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu, tekun dan ulet, tidak mudah menyerah apabila menghadapi kendala atau kesulitan. Setiap usaha memerlukan kesungguhan walaupun kadarnya berbeda. Sikap seperti ini akan menuntun pada sebuah keberhasilan dan kesuksesan serta mencapai apa yang diinginkan. Islam mendidik umatnya untuk memiliki kerja keras, pandai-pandai memanfaatkan waktu dan tidak bermalas-malasan. Banyak dalil yang menjelaskan agar kita manusia memiliki sikap kerja keras. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Anak-anak sekalian, maksud dalam ayat ini adalah ketika kita selesai melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat 5 waktu, maka silahkan kita untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Kalau yang pelajar, silahkan untuk belajar, terus belajar. Jadi perintah setelah melaksanakan sholat 5 waktu itu, kita silahkan dengan kegiatan kita masing-masing, kesibukan kita masing-masing. Kalau pelajar, silahkan untuk belajar menuntut ilmu. Kalau yang pedagang, silahkan berjualan kembali. Kalau pegawai, silahkan bekerja kembali. Untuk kita tetap bisa bersikap kerja keras dalam segala hal, tetapi jangan melupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Anak-anak sekalian, kemudian hikmah bagi orang yang memiliki sikap kerja keras antara lain, yang pertama disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tidak mudah putus asa, yang ketiga selalu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa. Yang keempat, merasa sayang jika waktunya terbuang percuma. Yang kelima, berpeluang besar dapat meraih kesuksesan. Kemudian yang keenam, lebih memiliki harga diri dan percaya diri. Anak-anak sekalian, oleh karena itu kalian sebagai pelajar, teruslah kalian semangat untuk belajar dan bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Mudah-mudahan kalian semuanya sukses dalam menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan kalian semua dapat memahaminya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.